Sebelum kita masuki ibadah kita lebih dalam lagi, mari kita mempersiapkan hati kita dan dengarlah panggilan beribadah ini. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Shalom semua, kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah bersama, walaupun secara online itu tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan dan tentunya tidak membatasi kuasa Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kita. Mari kita menyanyikan lagu Bukan Bangkit. Kita mau bersukacita, kita mau bersyukur atas semua kebaikan Tuhan. Dengan tepuk tangan, mari kita nyanyikan lagu ini. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sekali lagi dari awal. Mari kita semua panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Sekali lagi kita ulang verse ini dari pertama. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, sekali lagi kita katakan bukan bangkit. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, sekali lagi kita katakan bukan bangkit. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan dengan sungguh-sungguh, dialah Raja. Sekali katakan dialah Tuhan, dialah Tuhan. Sekali lagi katakan dialah Raja, dialah Raja. Biarlah melalui lagu ini kita semakin diingatkan untuk tetap terus menyenangkan hati Tuhan. Walau dalam situasi apapun yang terjadi dalam hidup kita tetap percaya pada Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini
menjadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Katakan, Tuhan, kuserahkan hatiku. Tuhan, kuserahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Dengan sungguh-sungguh kita katakan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Kita katakan, Tuhan, kuserahkan hatiku. Tuhan, kuserahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi kita katakan, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Kita dengan semangat menyanyikan pujian menyenangkan hati Tuhan. Tapi sadarkah kita bahwa hidup kita terkadang malah menjauh daripada Tuhan, memberontak dan bahkan mendukakan hatinya. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan, kita mengakui dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dengan mulut kami ya Bapa, kami menyanyikan pujian menyenangkan-Mu. Memang ini menjadi sebuah kerinduan daripada setiap kami. Tetapi ya Tuhan, kami pun mengakui bahwa kami adalah orang-orang yang memberontak di hadapan Engkau ya Tuhan. Sering sekali ya Bapa, kami mendukakan hati-Mu dengan berbagai cara. Entah itu ketika kami belajar, kami tidak sungguh-sungguh melawan orang tua, ataupun kami membuli sesama kami. Sungguh ya Tuhan, saat ini kami datang memohon pengampunan daripada-Mu. Mungkin ada begitu banyak dosa yang kami tidak sadari, tapi kami memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau basuh kami kembali, sucikan kami ya Tuhan dengan darah Kristus itu, agar sekiranya ya Bapa, kami bisa layak di hadapan-Mu. Kami bisa masuk ke hadirat-Mu ya Tuhan, menaikkan sebuah puji-pujian dengan kejujuran. Kami sungguh-sungguh ya Bapa melaksanakan apa yang Kau inginkan. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai kami. Dan sungguh ya Tuhan, biarlah anugerah-Mu itu ya Bapa tidak sia-sia dalam kehidupan kami. Melainkan pada akhirnya ya Bapa, kami juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan tolong, Tuhan sertai. Sungguh ampuni kami ya Tuhan, sucikan kami kembali, dan kuduskanlah kami, dan biarlah kami menjadi orang-orang, anak-anak-Mu ya Bapa, yang dapat menyebarkan juga
kesaksian-kesaksian yang baik tentang Engkau di kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami berdoa. Amin. Ya, bersama dengan orang percaya di segala abad dan segala tempat, mari bersama-sama kita akan laksanakan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.
Ya, sebelum kita memasuki akan perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa ada satu lagi kesempatan yang Kau berikan bagi setiap kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama berkumpul ya Bapa untuk beribadah kepadamu. Kami memohon belas kasihan-Mu, biarlah ya Tuhan dalam perenungan ini, kiranya Engkau mau berbicara bagi setiap kami. Untuk kami para guru maupun juga anak-anak yang mendengarkan. Agar sekiranya ya Tuhan, kami bisa kembali diingatkan, atau Engkau ingin menegur kami, atau Engkau ingin menyadarkan kami bahwa siapa Engkau sebenarnya ya Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan sertai, dan biarlah nama-Mu lah yang dipuji dan disembah senantiasa ya Allah. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak sekalian, kita bersyukur bahwa ada satu lagi kesempatan di mana kita bisa beribadah. Bahkan kita bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Ya, kita akan belajar bersama-sama di bawah satu tema, yaitu Only This One God, yang terambil dari Yesaya 40 ayatnya yang ke-18 sampai 26. Yesaya 40 ayatnya yang ke-18 sampai 26. Beginilah bunyi firman Tuhan. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Patungkah? Tukang besi menuangnya dan pandai emas melapisinya dengan emas, membuat rantai-rantai perak untuknya. Orang yang mendirikan arca memilih kayu yang tidak lekas busuk, mencari tukang yang ahli untuk menegakkan patung yang tidak lekas goyang. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga Ia meniup kepada mereka sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti Dia? Firman yang Maha Kudus, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya, satu pun tiada yang tak hadir. Oleh sebab itu Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Sedemikian jauh kita membaca firman Tuhan pada saat ini. Anak-anak, Bapak pengen nanya dulu nih. Pernah nggak kita membandingkan Tuhan dengan sesuatu? Atau pernah nggak kita mencoba untuk menyamakan Tuhan dengan hal-hal yang kita inginkan? Seandainya Tuhan begini, seandainya Tuhan begitu. Pernah nggak? Kalau pernah, biasanya kita akan mulai membandingkan Tuhan itu karena ada sebuah pergumulan tertentu. Contohnya, ketika masa pandemi seperti ini, atau ketika keinginan kita tidak dikabulkan, kita mulai protes, kita mulai mengeluh, sampai akhirnya itu kita pasti akan membandingkan Tuhan dengan sesuatu. Kemudian kita mulai mencoba untuk mengatur Tuhan. Seharusnya Tuhan begini, seharusnya Tuhan begitu. Dan kita tidak bisa memungkiri bahwa inilah sikap manusia. Sikap manusia yang senang sekali membandingkan, menyamakan, atau menuntut Tuhan. Dan ini juga sesuatu yang bukan hanya terjadi pada kita sebenarnya. Ini pun juga terjadi pada masa bangsa Israel ketika firman ini disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Israel. Pada saat itu bangsa Israel ada dalam masa pembuangan. Mereka pun melakukan hal yang sama. Mereka mencoba untuk membandingkan Tuhan dengan ilah-ilah dalam bentuk patung dan sebagainya. Coba kita lihat ayatnya yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Di sana, Nabi Yesaya sedang mempertanyakan sikap dari bangsa Israel. Dengan apa mereka mau membandingkan Tuhan? Nabi Yesaya mengambil beberapa contoh ilah, seperti patung-patung, barang berharga seperti emas, perak maupun kayu. Pertanyaannya, kenapa Nabi Yesaya melakukan ini? Untuk apa Nabi Yesaya harus menyebutkan bahan-bahan atau model ilah
yang digunakan oleh bangsa Israel. Kenapa? Sebenarnya ketika Nabi Yesaya mempertanyakan sikap bangsa Israel, sebenarnya ini memperlihatkan sebuah ironi yang menyedihkan dari bangsa Israel itu sendiri. Bagaimana mungkin bangsa Israel mencoba untuk menyamakan pencipta dengan sesuatu yang dibuat oleh tangan manusia? Ini suatu hal yang tidak mungkin dan tidak seharusnya dilakukan. Bangsa Israel bukan baru mengenal Tuhan. Bangsa Israel itu sebenarnya sudah melihat kesetiaan Tuhan, sudah melihat kebaikan Tuhan, sudah melihat anugerah, kasih, keadilan, kemuliaan, bahkan kekuasaan Tuhan. Mereka mengalami semuanya itu. Bagaimana Allah memanggil Abraham, Ishak, Yakub. Bagaimana Allah membimbing bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Kenapa? Karena bangsa Israel itu memiliki sebuah budaya yang sangat baik dan bagus sebenarnya. Lebih dari bangsa-bangsa lain. Yaitu namanya budaya oral. Atau budaya ini adalah budaya menceritakan suatu kisah secara turun-temurun, secara terus-menerus begitu ya. Cerita itu terus disampaikan dalam berbagai momen, dalam berbagai acara, dalam berbagai ritual ibadah gitu. Dan kisah-kisah itu jelas tentang Tuhan, beserta dengan segenap karya-karya Allah yang membawa keselamatan, yang menunjukkan kekuasaan, yang memperlihatkan pimpinan Tuhan, dan berbagai tindakan-tindakan Allah yang lainnya. Dan di satu sisi yang lain, bangsa Israel adalah bangsa yang Tuhan pilih. Tuhan jadikan bangsa yang dapat menjalin relasi dengan dekat dengan Tuhan. Tetapi ketika sebuah pergumulan datang, kondisi yang menurut mereka tidak menyenangkan, bangsa Israel malah langsung memilih untuk menyamakan. Bangsa Israel langsung memilih untuk membandingkan akan pencipta mereka dengan hal-hal yang dibentuk oleh manusia. Sungguh sebenarnya adalah tindakan yang memberontak kepada Allah. Oleh karena itu, Nabi Yesaya kemudian menegur, mengingatkan, dan menyadarkan bangsa Israel tentang siapa Tuhan yang mereka coba samakan itu. Ayat 21 itu adalah sindiran sebenarnya. Atau mungkin kita bisa bilang suatu satir, bahasa satir daripada Nabi Yesaya. Begitu ya. Sebuah sindiran dari Nabi Yesaya kepada bangsa Israel. Tidakkah kamu tahu? Ini seperti mengatakan kayak, apakah kamu bodoh? Tidakkah kamu dengar? Apakah kamu tuli? Kata tahu ini untuk mengarahkan kepada pengenalan bangsa Israel tentang Tuhan. Dan kata dengar itu mengarahkan sebenarnya bangsa Israel kepada iman dan ketaatan mereka. Jadi Nabi Yesaya itu sedang menyidik bangsa Israel yang walaupun dekat dengan Tuhan, walaupun sudah melihat berbagai tindakan Allah, tetapi tidak mengenal dan tidak taat kepada Tuhan. Dan untuk menyadarkan dan untuk mengingatkan dan menegur bangsa Israel tentang siapa itu Tuhan, Nabi Yesaya kembali membahas kekuasaan Tuhan yang luar biasa. Kekuasaan Tuhan yang tidak dapat ditandingi oleh ilah-ilah atau allah-allah lain. Kekuasaan Tuhan yang begitu luar biasa, yaitu mulai dari penciptaan. Nah, kalau akan kita belajar begitu ya, pasti Bapak Ibu Guru sudah menyampaikan gitu. Mungkin minggu lalu atau beberapa minggu yang lalu di dalam materi pembelajaran yang membahas bagaimana penciptaan. Ketika Allah menciptakan, itu ada sebuah bahasa keren di sana, yaitu creatio ex nihilo, di mana Allah itu menciptakan dari sesuatu yang benar-benar tidak ada menjadi ada, dan tidak ada Allah lain yang dapat melakukan hal itu. Hanya Allah yang kita percaya yang bisa melakukannya, menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Sebagai pencipta, Tuhanlah yang berkuasa atas segala sesuatu yang Ia ciptakan. Dan dengan kuasa yang dimiliki oleh Tuhan, Tuhan sendiri dapat menghidupkan atau membinasakan segala sesuatu. Tuhanlah yang memilih dan menentukan. Kalau akan kita baca di ayat-ayat selanjutnya, pemimpin-pemimpin dari bangsa-bangsa yang ada. Tuhanlah yang lebih berhikmat
daripada hakim-hakim yang dimana pada masa itu dipandang sebagai orang-orang yang paling bijaksana karena bisa mengambil keputusan-keputusan tertentu. Tapi Tuhan melebihi segalanya itu. Tuhan Allah Israel melebihi segala sesuatu. Sehingga pada akhirnya masuk ke dalam ayat yang ke-25 menjadi sebuah tantangan yang kemudian Nabi Yesaya sampaikan kepada bangsa Israel. Setelah Nabi Yesaya menyindir bangsa Israel, ia mencoba untuk menyadarkan bangsa Israel lagi. Nabi Yesaya mengambil ilustrasi alam untuk memperlihatkan kepada bangsa Israel, lihatlah sekitar kita, bagaimana Allah begitu luar biasa. Bagaimana Allah sebagai pencipta itu menunjukkan kuasanya. Dari hal-hal yang umum saja, dari alam. Begitu ya. Kalau mungkin untuk yang ada di Jakarta, kalau ngeliat ke langit itu mungkin susah sekali melihat bintang. Tapi karena Bapak ada di Balikpapan, wah itu kalau lihat langit itu, wah itu sungguh sangat luar biasa. Bintang-bintang yang gemerlapan. Itu bulan yang begitu terang. Semuanya dilihat begitu jelas, gitu ya, clear sekali. Dan di sana Bapak bisa menyadari bahwa wah luar biasa sekali Tuhan. Hanya lewat alam Tuhan menyadarkan kita akan keberadaannya. Dan itu pun yang Nabi Yesaya lakukan. Bagaimana dia mengambil contoh alam untuk memperlihatkan bahwa Allah itu begitu berkuasa dalam melakukan ciptaannya. Tidak ada hal yang sebanding dengan Allah. Dan Allah tidak bisa disamakan dengan apapun. Dalam kebesaran, kekuasaan Tuhan, kekudusan Tuhan, Ia bukan Tuhan juga yang sebenarnya jauh dari umatnya. Dia sebenarnya adalah Tuhan yang tetap mendekatkan dirinya kepada bangsa Israel sebenarnya. Lewat siapa? Lewat orang-orang yang diutus oleh Tuhan sendiri. Salah satunya lewat Nabi Yesaya. Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk memperlihatkan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan masih mengasihi mereka. Tuhan masih ingin mereka kembali kepadanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Di dalam keadaan apapun, Tuhan bersama-sama dengan umatnya. Asalkan mereka juga mau datang sungguh-sungguh pada Tuhan. Kalau kita baca selanjutnya, begitu ya. Kalau kita lihat di ayat yang ke-30, 31 dari pasal 40, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini untuk menunjukkan bahwa bagi orang-orang yang berusaha untuk datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh mendekatkan diri mereka kepada Tuhan, sungguh-sungguh untuk mau mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, Tuhan menyediakan dirinya dan memberikan kekuatan kepada orang-orang itu. Nabi Yesaya menyindir, menegur atau menyadarkan dan bahkan mengingatkan bangsa Israel tentang Tuhan yang begitu maha, itu bukan hanya untuk show off begitu. Hanya untuk pamer apa sih yang bisa Tuhan lakukan? Tidak. Tetapi supaya bangsa Israel itu sungguh-sungguh bisa percaya, sungguh-sungguh bisa menggantungkan hidup mereka pada Tuhan, melihat bagaimana memprioritaskan Tuhan dalam hidup mereka. Itu yang paling penting, memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan mereka. Karena mereka sendiri sudah melihat betapa Tuhan itu begitu luar biasa. Tuhan baik, Tuhan penuh kasih. Tuhan itu adalah Allah yang maha kuasa. Dia tidak pernah meninggalkan segenap umatnya. Nah sekarang bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan anak-anak sekalian? Dalam masa pandemi ini, mungkin banyak pergumulan yang datang. Kita melihat orang tua kita, itu mungkin sedang dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Pekerjaan atau usaha yang semakin menurun. Kita yang mungkin juga melihat orang tua kita terus bertengkar. Kita yang mungkin belum bisa menerima keadaan orang tua kita yang mungkin saat ini berpisah. Kita yang mungkin harus tinggal dengan wali, om, tante, atau oma, opa. Atau bahkan kita yang harus berjuang bersama-sama dengan adik-adik kita. Kita yang mungkin juga bergumul dengan sekolah online. Sudah mulai capek, mulai letih. Kapan semuanya ini berakhir? Tidak bisa pergi kemana-mana, hanya bisa ada di rumah saja.
Kemudian kita yang pada akhirnya mungkin menjadi kesepian. Seolah-olah tidak ada orang yang mengetahui, seolah tidak ada orang yang mengerti apa yang kita rasakan. Mari datang kepada Tuhan. Ceritakan segala sesuatu itu pada Tuhan. Tuhan di dalam segala kemahaannya itu tetap mendekat kepada kita. Maka mari kita juga mendekatkan diri kita kepadanya. Datanglah dengan sebuah hati yang jujur, terbuka dengan Tuhan. Ceritakan segala sesuatu. Kita yang mungkin bahkan mulai mumet dengan berbagai tugas tugas dari sekolah yang harus dikerjakan terus menerus. Baru selesai satu, bahkan belum selesai, sudah ada lagi yang lain. Kita mulai stres. Datang pada Tuhan, ceritakan pada Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita mulai melihat hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi dalam hidup kita dari sudut pandang yang berbeda. Ketika Tuhan hadir dalam kehidupan kita, Tuhan mendekatkan dirinya dan kita mendekatkan diri kita pada Tuhan. Itu membukakan pikiran kita, membukakan hati kita untuk melihat segala sesuatu secara berbeda. Kita bisa melihat hal-hal yang terjadi pada akhirnya menjadi sebuah latihan untuk membentuk kita semakin dewasa, semakin percaya kepada Tuhan, semakin membuat kita erat dengan Tuhan. Karena kita ada masa-masa di mana kita datang kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh menyediakan diri. Maka mari kita memprioritaskan hidup kita pada Tuhan. Sehingga pada akhirnya nanti Tuhan memberikan kita kekuatan-kekuatan yang baru anak-anak. Dalam kita menapaki setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi. Mari kita memprioritaskan hidup kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, banyak hal-hal yang tidak menyenangkan yang mungkin terjadi dalam kehidupan kami. Layaknya bangsa Israel ketika ia ada dalam masa pembuangan. Tapi ya Tuhan, ketika Engkau menjanjikan dirimu ada selalu bagi kami, maka sungguh-sungguh kami mendekatkan diri kami kepadamu. Tuhan tolong kami. Tuhan pimpin kami. Tuhan bimbing kami ya Allah. Agar sekiranya ya Tuhan, kami sungguh-sungguh mendekatkan diri kami kepadamu. Kami memprioritaskan Engkau ya Tuhan. Sehingga kami bisa melihat segala sesuatu secara berbeda. Hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kami tidak lagi membuat kami terpuruk, tapi kami bisa memandang hal-hal yang baik. Ada sebuah proses yang mungkin sedang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Dan biarlah sungguh ya Tuhan, kami dikuatkan oleh Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pimpinlah kami ya Tuhan untuk selalu bisa mendekatkan diri kami kepadamu ya Tuhan. Kami selalu ya Tuhan berjuang. Walaupun mungkin kami terjatuh nantinya, tapi ada Tuhan yang selalu mengangkat kami untuk kami bisa terus berjuang bersama-sama dengan-Mu ya Allah. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu.
dosa telah kau hancurkan. Karena hanya kau sang penebus, sucikan dengan cahaya terang-Mu. Oh Yesus, kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, kami agungkan nama-Mu. Pembebas segala belenggu, hanya Yesus kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Kau Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Oh Yesus, kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Mengakhiri akan ibadah kita pada saat ini, mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan sekali lagi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pimpinan-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu, bahwa kami ya Tuhan bisa melaksanakan ibadah pada hari ini. Biarlah ya Tuhan, kami betul-betul ya Tuhan memprioritaskan Engkau ya Bapa. Kami sungguh-sungguh percaya ya Tuhan, dalam segala kondisi apapun dalam kehidupan kami. Kami tidak membandingkan Engkau, kami tidak menyamakan Engkau dengan apapun. Melainkan kami ya Tuhan terus memandang Engkau sebagaimana seharusnya. Engkau adalah Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau Allah yang dekat dengan kami. Maka sungguh biarlah kami ya Tuhan mengimani Engkau secara sungguh-sungguh. Kiranya pimpinan daripada Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus, serta kekuatan daripada Roh Kudus terus menaungi setiap kita, mulai hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.